Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Siska Kumal Hayati dengan NIM 511222025 dari kelas A4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 12 prinsip-prinsip komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan isi dari 12 prinsip tersebut, pengertian dan contoh secara singkat. Langsung saja, di sini ada prinsip 1, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Kemudian di sini ada karakteristik lambang. Yang pertama, lambang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Yang kedua adalah lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, dan yang ketiga, lambang itu bervariasi. Di sini saya menggunakan contoh. Di Indonesia, bendera berwarna kuning dilambangkan sebagai simbol berduka cita. Kemudian di sini ada prinsip kedua, yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada setiap perilaku. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, atau komunikasi nonverbal seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Nah, di sini saya menggunakan contoh. Ada seseorang yang tiba-tiba memisahkan diri dari rekan-rekannya, dari segerombol orang tanpa sepatah kata. Nah, berarti dia itu memang sedang tidak ingin diajak bicara, tidak ingin diganggu, entah karena suasana hatinya yang kurang baik atau karena dia lelah berbicara. Kemudian di sini prinsip ketiga, yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandikan secara verbal, sementara dimensi hubungan disandikan secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkannya, bagaimana hubungan para peserta komunikasi, dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Di sini saya menggunakan contoh seorang ibu yang mengucapkan selamat pagi kepada anaknya, yaitu, "Selamat pagi Tuan Putri, pasti tidurnya nyenyak sekali ya." Tapi isi ibu itu mengatakan di siang hari dengan nada yang sinis. Artinya ibu itu sedang menyinggung anaknya yang bangun siang, begitu. Prinsip keempat, yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesadaran. Komunikasi manusia yang dilakukan oleh manusia, dari yang tidak disengaja hingga yang disengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi-situasi khusus. Adanya perilaku dalam berkomunikasi akan menimbulkan asumsi-asumsi orang lain yang bisa benar atau belum tentu benar secara mutlak. Nah, di sini contohnya adalah orang yang lirikan matanya tajam, itu seringkali diasumsikan sebagai sinis oleh orang-orang, padahal itu belum tentu orang tersebut memang sinis atau memang cara dia menatap orang lain itu seperti itu. Kemudian prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut berhubungan dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Di sini contohnya adalah, Tania minta dibelikan mainan baru saat ayah baru pulang kerja dalam keadaan lelah. Nah, karena ayah itu sedang lelah, maka ayah itu marah ketika Tania tiba-tiba minta mainan, karena memang waktunya kurang tepat. Kalau misalnya Tania minta di saat ayah sedang dalam keadaan suasana hati yang baik, mungkin bisa aja dibeliin, tapi karena Tania ini ngomongnya tiba-tiba pas ayah pulang kerja, makanya ayahnya marah. Yang keenam, prinsip keenam, yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat. Nah, di sini contohnya adalah seseorang ingin meminjam sesuatu, misalnya meminjam buku. Cara dia berbicara akan berbeda saat dia minjam ke orang lebih tua, misalnya pinjam ke kakak tingkat atau kakak kelas, dengan meminjam kepada teman sebayanya. Karena kalau minjem ke kakak tingkat, tata keramanya dipakai kayak, "Kak, maaf, boleh nggak saya pinjem buku?" Nah, kalau ke teman sebayanya mungkin dia akan begini, "Gue boleh nggak sih minjem buku lo?" gitu. Begitu. Kemudian prinsip ketujuh, yaitu komunikasi itu bersifat sistemik. Di sini ada 2 dasar yang berperan dalam proses transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Yang pertama, ini ketutupan ya. Sistem internal meliputi unsur-unsur seperti tingkat kecerdasan, motif, pengalaman masa lalu, cita-cita, pengetahuan, dan yang lain-lain yang membentuk seseorang menjadi berbeda dengan manusia lain. Yang sistem eksternal adalah itu tersusun dari keseluruhan unsur yang ada di lingkungan luar diri seseorang, seperti tata ruang, isyarat fisik, kata-kata yang akan digunakan saat berbicara orang lain, temperatur, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan contoh iklan beasiswa. Mungkin bagi beberapa orang beasiswa itu bukan sesuatu yang menarik, tapi bagi orang yang ingin menuntut ilmu tapi terbatas oleh biaya, mungkin beasiswa itu adalah sesuatu yang menarik bagi mereka. Prinsip ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras atau suku, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik. Dan karena kesamaan tersebut, komunikasi mereka akan jadi lebih efektif. Di sini saya menggunakan contoh Utami dan Sinta yang sama-sama berasal dari Jawa Tengah, sedangkan Ujang berasal dari Bandung. Komunikasi antara Utami dan Sinta akan jauh lebih efektif karena mereka sama-sama orang Jawa. Mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa. Nah, Ujang ini akan sulit untuk dekat dengan Sinta atau dengan Utami karena perbedaan budaya gitu. Misalnya Utami dan Sinta bercanda dalam bahasa Jawa. Nah, Ujang itu nggak akan ngerti. Mungkin secara harfiah dia ngerti, cuma bingung mau ketawanya kayak gimana, soalnya dia memang bukan orang Jawa gitu. Kemudian di sini ada prinsip ke-9, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Nah, di sini contohnya adalah pada saat belajar bersama atau belajar kelompok. Ada 6 orang dan 1 orang itu akan menjadi komunikator yang menjelaskan materi kepada peserta komunikasi. Nah, tapi 5 orang itu juga bisa jadi komunikator. Nah, di situ tuh akan ada berbagai respon, ada yang paham, ada yang kurang paham, ada yang ingin menambahkan pendapat tentang materi yang diberikan, dan bahkan ada yang ingin menyangkal, misalnya tidak sesuai dengan sudut pandang dia, kenapa kok bisa begini gitu. Prinsip ke-10, yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional dimaknai bahwa orang-orang yang berkomunikasi mengalami perubahan secara fisik maupun mentalnya. Misalnya ada suatu berita dari satu orang ke orang lain lagi. Itu tuh ceritanya nggak akan sama persis dari A, B, C, D sampai seterusnya. Misalnya juga ada berita palsu dari satu mulut ke mulut-mulut yang lain, padahal itu belum tentu benar. Yang prinsip ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible.
Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang telah mengatakan sesuatu yang menyinggung, maka omongannya tidak akan bisa ditarik kembali. Di sini ada contoh seseorang yang mengatakan hal yang sangat menyakitkan karena ia dibutakan oleh emosi. Nah, saat ia sadar kalau perkataannya itu nggak pantas untuk dikatakan, dia tuh nggak bisa menarik omongannya kembali, dan melainkan dia akan melakukan perilaku baru, yaitu meminta maaf misalnya. Maaf gitu, karena dia sadar kalau perkataan itu benar-benar gak pantas buat disebutin. Dan yang terakhir di sini ada prinsip ke-12, yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Panacea itu seperti sesuatu yang mujarab gitu, dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik tersebut, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Di sini saya menggunakan contoh untuk menghindari atau menghentikan kasus perundungan itu nggak cukup hanya dengan diadakan seminar atau penyuluhan atau komunikasi satu arah. Nah, perlu ada penanaman karakter yang baik dari diri masing-masing orang tersebut, atau tindakan secara langsung, entah itu sanksi atau bagaimana. Karena cuma seminar atau penyuluhan untuk stop perundungan atau hentikan perundungan itu bagi beberapa orang itu tuh nggak mempan gitu, nggak bisa mengubah pola pikir orang tersebut, kayak ya udahlah bodo amat, cuma ngomong doang mungkin gitu. Tapi kalau ada sanksi atau tindakan langsung, mungkin itu akan menimbulkan efek jerak gitu. Jadi nggak selamanya komunikasi itu menyelesaikan masalah gitu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga minta maaf kalau suara saya agak bindeng di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.